Dewi Pratami merasa sangat bahagia saat akan melahirkan bayinya, 21 tahun yang lalu. Kelahiran sang anak memang sudah sangat dinantikan Dewi dan suaminya, Anton. Mereka telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya saat itu tiba. Ketika bayi mungil itu lahir, Dewi dan Anton memberikan nama yang indah, Mayang, dengan harapan ia akan tumbuh menjadi anak yang cantik dan menawan seperti bunga. Hari-hari setelah kelahiran Mayang dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Dewi merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan setiap kali melihat senyuman putrinya. Setiap pagi, Dewi bangun lebih awal untuk menyiapkan segala kebutuhan Mayang. Ia menyusui Mayang dengan penuh kasih sayang, mengayunkan putrinya hingga tertidur, dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memandangi wajah mungil yang menggemaskan itu. Anton juga sangat mencintai putrinya. Ia selalu pulang lebih awal dari kantor untuk bisa menghabiskan waktu bersama Mayang. Keluarga kecil itu hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, seakan tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tak lama setelah Mayang lahir, Dewi mulai menyadari ada yang tidak beres pada tubuh sang anak. Pada awalnya, Dewi berpikir mungkin ini hanya masalah sementara. Namun, saat melihat kulit Mayang mengerut layaknya kulit orang tua, Dewi mulai khawatir. Anton mencoba meyakinkan Dewi bahwa semua akan baik-baik saja, tapi perasaan gelisah itu tetap menghantui mereka. Mereka segera membawa Mayang ke dokter untuk memeriksakan kondisinya. Setelah serangkaian tes dan pemeriksaan, dokter akhirnya mendiagnosis bahwa Mayang mengalami progeria, sebuah kasus medis yang sangat langka yang menyebabkan tubuh seorang anak mengalami penuaan lebih cepat. Mendengar diagnosis tersebut, hati Dewi hancur. Ia merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Anton juga terkejut mendengar kabar itu. Ia mencoba untuk tetap kuat dan mendukung Dewi, tetapi di dalam hatinya, ia merasa sangat kecewa dan frustasi. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini. Keluarga mereka yang dulu penuh kebahagiaan kini diliputi oleh kekhawatiran dan ketidakpastian. Hari demi hari, Dewi membesarkan Mayang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia bertekad memberikan yang terbaik untuk putrinya meskipun tanpa dukungan suami. Setiap pagi, Dewi bangun lebih awal untuk menyiapkan segala kebutuhan Mayang. Ia menyisir rambut Mayang yang mulai rontok, merapikan seragam sekolahnya, dan memastikan Mayang selalu berangkat ke sekolah dengan senyuman. Namun, Anton tidak bisa menerima kenyataan ini. Semakin hari, ia semakin merasa tidak mampu menghadapi situasi tersebut. "Aku tidak tahan dengan kondisi anak ini," ujar Anton suatu malam. Ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Dewi beserta Mayang begitu saja. Dewi terpaksa harus menghadapi kenyataan mengurus Mayang seorang diri, karena sang suami meninggalkan mereka berdua. Dewi merasa sangat terpukul oleh kepergian Anton, tapi ia tidak punya pilihan lain selain tetap kuat demi Mayang. Ia tahu bahwa putrinya sangat membutuhkan dukungan dan kasih sayangnya. Setiap hari, Dewi berdoa agar Mayang dapat hidup bahagia meskipun dengan kondisi yang sulit. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk merawat Mayang, memastikan putrinya mendapatkan perawatan yang terbaik. Di sekolah, Mayang menghadapi tantangan yang lebih berat. Mayang sering dibuli oleh teman-temannya karena penampilannya yang berbeda. "Hei nenek, kenapa kau pakai rok?" Atau, "Kenapa kau bermain dengan anak-anak?" Adalah sedikit dari banyaknya kalimat hinaan dan cibiran yang Mayang dapat selama berada di sekolah. Setiap kali mendengar cerita Mayang tentang ejekan yang diterimanya, hati Dewi serasa tercabik-cabik. Namun, ia selalu mencoba memberikan dukungan dan penghiburan bagi putrinya. Ada saat di mana Mayang sering bertanya kenapa orang-orang kerap memperlakukannya seperti itu. Mayang tidak pernah tahu kalau dirinya berbeda. Dewi selalu berusaha menjelaskan dengan lembut bahwa setiap orang unik dan berharga dengan caranya sendiri. Namun, meski Mayang tahu ibunya selalu ada untuknya, rasa sakit akibat ejekan teman-temannya tetap terasa. Dewi pun mencari cara agar Mayang bisa merasa lebih nyaman di sekolah. Ia berbicara dengan guru-guru dan staf sekolah, meminta mereka untuk lebih memperhatikan dan melindungi Mayang dari bullying. Dewi juga berusaha menjalin hubungan baik dengan orang tua murid lainnya, berharap mereka bisa mengajarkan anak-anak mereka untuk lebih menghargai perbedaan. Meski sering disakiti oleh ejekan teman-temannya, Mayang tidak pernah menyerah. Ia selalu bersikap positif dan berusaha menyayangi dirinya sendiri. Dewi mengajarkan Mayang bahwa kecantikan sejati datang dari dalam hati, bukan dari penampilan luar. "Aku sadar tidak ada yang suka padaku. Saat orang-orang melihat wajahku, mereka ketakutan. Aku sering bertanya apa yang sudah aku lakukan hingga aku harus mengalami hal ini,
Tapi aku tidak pernah menemukan jawabannya, ujar Mayang kepada ibunya suatu hari. Aku selalu memikirkan hal itu. Tapi jika aku tidak bisa diterima karena penampilanku, aku putuskan untuk mengubah imejku dengan cara menunjukkan bagaimana kepribadianku sebenarnya. Aku ingin menunjukkan kepada semua kalau aku juga sosok yang menyenangkan. Aku yakin yang paling penting dari seorang manusia itu ada di dalam dirinya. Tambahnya, perlahan, Mayang mulai belajar bagaimana cara menyayangi dirinya sendiri sebelum memikirkan pendapat orang lain terhadapnya. Dewi selalu mendukung langkah-langkah positif yang diambil Mayang. Dewi sering mengajak Mayang berbicara tentang impian dan harapannya di masa depan. Hal ini membuat Mayang semakin percaya diri dan berani menghadapi dunia luar. Mayang mulai mencari hobi dan kegiatan yang membuatnya bahagia. Ia belajar bermain musik, menulis puisi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di sekolah. Setiap kali Mayang menemukan sesuatu yang ia sukai, Dewi selalu ada di sisinya, memberikan dorongan dan semangat. Semakin banyak kegiatan yang Mayang ikuti, semakin banyak pula teman yang ia dapatkan. Mereka melihat Mayang sebagai sosok yang kuat dan inspiratif. Seiring berjalannya waktu, usaha Mayang untuk menunjukkan kepribadian aslinya mulai membuahkan hasil. Ia tumbuh menjadi wanita yang berkarakter baik dan disayangi banyak orang. Di sekolah, ia menjadi terkenal karena kebaikan hatinya dan kecerdasannya. Bahkan beberapa teman-temannya yang dulu sering mengejeknya kini menjadi sahabat yang setia. Dewi merasa sangat bangga melihat perkembangan putrinya. Meski kondisi Mayang tetap sulit, namun semangat hidupnya yang tinggi membuat semuanya terasa lebih mudah. Dewi pun semakin bertekad untuk selalu mendukung dan melindungi Mayang. Suatu hari, Mayang bertemu dengan Dayat, seorang pria yang juga bersekolah di tempat yang sama. Dayat adalah sosok yang penuh perhatian dan kasih sayang. Ia melihat Mayang bukan dari penampilannya, tapi dari kebaikan hati dan kepribadiannya yang luar biasa. Dayat sering menghabiskan waktu dengan Mayang, mendengarkan cerita-ceritanya, dan memberikan dukungan moral. Aku kagum dengan keteguhan hatimu, Mayang. Kau adalah orang yang luar biasa, dan aku merasa beruntung bisa mengenalmu. Ujar Dayat penuh kagum. Mayang tersenyum mendengar kata-kata Dayat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima oleh seseorang tanpa melihat penampilannya. Persahabatan mereka tumbuh semakin kuat, dan seiring berjalannya waktu, rasa cinta pun berkembang di antara mereka. Setelah melewati masa lalu yang cukup berat, Mayang dan Dayat akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Dewi merasa sangat bersyukur melihat putrinya bisa meraih kebahagiaan meski harus melalui banyak rintangan. Mayang dan Dayat pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang sehat. Kehadiran sang anak membuat hidup Mayang semakin bahagia. Dayat adalah ayah yang penuh kasih dan perhatian. Ia selalu memastikan bahwa Mayang dan anak mereka mendapatkan cinta dan perlindungan yang mereka butuhkan. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tetapi mereka menjalani setiap hari dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Dewi juga merasa sangat bahagia dengan kehadiran cucunya. Ia sering menghabiskan waktu dengan bermain dan merawat cucunya. Melihat Mayang yang kini telah menjadi seorang ibu, Dewi merasa sangat bangga. Ia tahu bahwa putrinya telah tumbuh menjadi wanita yang kuat dan penuh cinta, dan ia merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup Mayang. Progeria, yang juga dikenal dengan sebutan sindrom Hutchinson-Gilford, adalah sebuah kasus kelainan genetik progresif yang sangat langka, yang menyebabkan seorang anak mengalami penuaan lebih cepat dan terjadi di 2 tahun pertama dari kelahiran sang anak. Anak yang menderita progeria biasanya nampak normal saat dilahirkan. Di tahun pertama, beberapa tanda atau gejala seperti melambatnya pertumbuhan rambut dan kerontokan pada rambut akan mulai terlihat. Beberapa dokter memperkirakan jika penderita progeria hanya bisa bertahan hidup selama 13 tahun. Namun, Mayang berhasil membuktikan bahwa ia bisa hidup lebih lama dan meraih kebahagiaan meski dengan kondisinya yang unik. Keberanian dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi Dewi yang selalu mendukung dan mencintainya tanpa syarat. Kini, Mayang tidak hanya menjadi inspirasi bagi keluarga dan teman-temannya, tetapi juga bagi banyak orang di luar sana yang mendengar kisah hidupnya. Dewi merasa bangga bisa menjadi ibu dari seorang wanita hebat seperti Mayang. Setiap hari, ia berdoa agar Mayang dan keluarganya selalu diberkati dan dilindungi oleh Allah. Membuatnya bisa menjalani hari-harinya dengan tenang, mengetahui bahwa putrinya telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Mayang juga berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ia mengajarkan anaknya untuk selalu bersikap baik, menghargai orang lain, dan mencintai diri sendiri.
Mayang ingin memastikan bahwa anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih, sama seperti yang diajarkan oleh Dewi kepadanya. Keluarga kecil mereka hidup dalam kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna. Setiap hari, mereka berusaha untuk saling mendukung dan memberikan cinta tanpa syarat. Mayang, Dayat, dan anak mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik itu dengan berlibur, bermain di taman, atau sekadar mengobrol di rumah. Meskipun Mayang tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan sepanjang orang lain, ia bertekad untuk menjalani setiap momen dengan penuh kebahagiaan. Kisah hidup Mayang yang penuh dengan perjuangan dan kebahagiaan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka yang mendengar kisahnya merasa termotivasi untuk menjalani hidup dengan lebih bersemangat, tidak mudah menyerah, dan selalu bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Mayang telah membuktikan bahwa meski menghadapi tantangan yang besar, dengan cinta, dukungan, dan keteguhan hati, seseorang bisa meraih kebahagiaan sejati. Dan bagi Dewi, melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang luar biasa adalah anugerah terbesar yang pernah ia terima. Meskipun Mayang telah menemukan kebahagiaannya bersama Dayat dan anak mereka, tantangan hidup tetap datang silih berganti. Kondisi kesehatan Mayang yang unik membuatnya harus terus menjalani pemeriksaan medis rutin dan terapi untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Dayat dan Dewi selalu berada di sisinya, memberikan dukungan moral dan fisik yang tak terhingga. Suatu hari, saat sedang melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit, dokter memberikan kabar yang mengejutkan. Mayang, kondisi tubuhmu mengalami penurunan yang signifikan. Kami perlu melakukan beberapa tes tambahan untuk mengetahui penyebab pastinya, kata dokter dengan nada serius. Kabar tersebut membuat hati Mayang, Dayat, dan Dewi cemas. Namun, mereka tidak menyerah. Kita harus tetap kuat, seperti yang selalu kita lakukan, ujar Dayat sambil menggenggam tangan Mayang dengan erat. Dewi juga memberikan semangat dan doa kepada putrinya, berharap keajaiban akan terjadi. Masa-masa sulit itu dihadapi dengan penuh kesabaran. Dewi menghabiskan banyak waktu di rumah sakit untuk mendampingi Mayang. Dayat juga selalu siap sedia mengurus kebutuhan rumah tangga dan anak mereka, agar Mayang bisa fokus pada pemulihan dirinya. Di tengah cobaan ini, Mayang merasakan betapa berharganya dukungan keluarga. Ia semakin yakin bahwa cinta dan doa adalah kekuatan terbesar yang bisa membantu melewati segala rintangan. Aku merasa lebih kuat karena kalian selalu ada untukku, ujar Mayang kepada Dewi dan Dayat suatu malam. Tak hanya keluarga, teman-teman dan masyarakat sekitar juga memberikan dukungan kepada Mayang. Mereka mengadakan doa bersama dan menggalang dana untuk membantu biaya pengobatan Mayang. Keberadaan orang-orang yang peduli membuat Mayang merasa tidak sendirian. Setelah melewati serangkaian tes dan terapi, kondisi Mayang mulai membaik. Dokter mengatakan bahwa perawatan intensif dan semangat juang Mayang yang tinggi berperan besar dalam pemulihannya. Meski progeria tetap menjadi bagian dari hidupnya, Mayang mampu menjalani hari-harinya dengan lebih baik. Dewi merasa sangat bersyukur melihat perkembangan putrinya. Ia tahu bahwa perjuangan Mayang belum berakhir. Namun ia juga yakin bahwa dengan cinta dan dukungan keluarga, Mayang bisa menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Mayang juga semakin memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Ia mulai mengajak Dayat dan anak mereka untuk beraktivitas bersama, seperti berjalan-jalan di taman atau berolahraga ringan di rumah. Hal ini tidak hanya membantu menjaga kesehatan tubuhnya, tapi juga mempererat ikatan keluarga mereka. Kisah perjuangan Mayang yang luar biasa tidak hanya menginspirasi keluarganya, tapi juga banyak orang di luar sana. Beberapa media meliput kisah hidup Mayang, dan ia sering diundang sebagai pembicara di berbagai acara motivasi. Mayang merasa senang bisa berbagi cerita dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Aku ingin menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki banyak kekurangan, kita tetap bisa bahagia. Karena bahagia itu pilihan, bukan tujuan, ujar Mayang dalam salah satu wawancaranya. Kini, Mayang menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Ia terus berjuang menjaga kesehatannya dan tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dayat dan anak mereka selalu mendukung dan memberikan cinta yang tak terhingga. Dewi pun merasa tenang melihat putrinya bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Meskipun perjalanan hidup Mayang penuh dengan tantangan, namun ia berhasil melewatinya dengan keteguhan hati dan dukungan keluarga. Kisah Mayang menjadi bukti bahwa cinta dan doa dapat mengatasi segala rintangan, dan bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai meskipun dengan kondisi yang unik. Dewi merasa bersyukur bisa menjadi ibu dari seorang wanita hebat seperti Mayang. Setiap hari, Dewi berdoa agar Mayang dan keluarganya selalu diberkati dan dilindungi. Kini, Dewi bisa menjalani hari-harinya dengan tenang,
Mengetahui bahwa putrinya telah menemukan kebahagiaan yang sejati dan bahwa masa depan yang cerah menanti mereka. Dengan semakin banyaknya orang yang mendengar kisah Mayang, berbagai undangan untuk berbicara dan berbagi pengalaman hidup terus berdatangan. Mayang menggunakan platform ini untuk mengedukasi masyarakat tentang progeria dan pentingnya menghargai setiap individu terlepas dari penampilannya. Dalam setiap kesempatan, Mayang selalu mengingatkan tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh ibunya, Dewi. Ibuku selalu mengatakan bahwa keindahan sejati ada di dalam hati kita. Itu yang membuat saya kuat dan mampu menghadapi semua tantangan ini, kata Mayang dalam sebuah seminar. Dewi selalu hadir dalam setiap acara, memberikan dukungan moral dan menjadi pendamping setia Mayang. Melihat putrinya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, Dewi merasa hidupnya dipenuhi dengan makna dan kebanggaan. Kerja keras dan dedikasi Mayang tidak luput dari perhatian. Dia menerima berbagai penghargaan atas keberaniannya dan usahanya dalam meningkatkan kesadaran tentang progeria. Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika Mayang menerima penghargaan pahlawan inspiratif dari sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kesehatan. Saat menerima penghargaan tersebut, Mayang memberikan pidato yang sangat menyentuh. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk semua anak dengan kondisi khusus di luar sana. Kita semua istimewa dan berharga. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap tantangan, ada harapan dan kebahagiaan yang menunggu. Dewi, yang menyaksikan dari barisan penonton, tidak bisa menahan air mata kebanggaannya. Ia merasa segala jerih payah dan pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan melihat putrinya berdiri tegak di panggung dan menerima pengakuan yang layak. Meski sibuk dengan berbagai kegiatan, Mayang tidak pernah melupakan pentingnya keluarga. Ia dan Dayat selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama anak mereka, memberikan perhatian penuh dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan melakukan aktivitas sederhana namun bermakna, seperti piknik di taman atau memasak bersama di rumah. Dewi juga sering bergabung dalam aktivitas keluarga ini. Kehadiran nenek yang penuh kasih sayang membuat rumah tangga Mayang dan Dayat semakin hangat. Mereka saling mendukung dan menjaga satu sama lain, menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh cinta. Mayang menyadari bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan tantangan baru mungkin akan datang. Namun, dengan dukungan keluarga dan semangat yang tak pernah padam, ia yakin bisa melewati semua itu. Mayang juga terus berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dewi, yang kini semakin tua, merasa tenang dan bahagia melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Setiap malam, sebelum tidur, Dewi selalu berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi Mayang dan keluarganya. Ia yakin bahwa dengan cinta dan doa, mereka akan selalu bisa mengatasi segala rintangan dan mencapai kebahagiaan sejati. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.